Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Nur Aini dengan NIM 877836644, mahasiswa Universitas Terbuka semester 7. Di sini saya akan melaksanakan praktikum mengenai uji karbohidrat dan uji lemak. Tujuan dari kegiatan praktikum ini yaitu untuk mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung karbohidrat dan juga mengandung lemak. Untuk kegiatan praktikum yang pertama, di sini saya akan menguji kandungan karbohidrat pada bahan makanan berikut. Nah, untuk mengujinya, saya menggunakan larutan Lugol yang terdapat pada betadine. Selain larutan Lugol, di sini saya juga menggunakan alat dan bahan. Yang pertama ada air untuk menumbuk bahan makanan yang agak keras, sendok, sedotan untuk mengaduk, kemudian berbagai macam bahan makanan mulai dari pisang sampai pada kentang, dan juga tabel pengamatan. Untuk memudahkan dalam pengujian, di sini saya akan menghancurkan terlebih dahulu bahan makanan yang akan diuji. Nah, setelah itu kita akan mulai pengujian kandungan karbohidrat pada bahan makanan berikut. Untuk bahan makanan yang nantinya ketika menggunakan larutan Lugol berubah berwarna ungu atau kebiruan, berarti itu mengandung karbohidrat. Untuk bahan makanan yang pertama yaitu pisang. Setelah diberi larutan Lugol, pisang mengalami perubahan warna. Ini menandakan bahwa pisang mengandung amilum atau karbohidrat. Yang kedua yaitu apel. Setelah diberi larutan Lugol, ternyata apel tidak mengalami perubahan warna. Ini menandakan bahwa apel tidak mengandung amilum atau karbohidrat. Yang ketiga yaitu nasi. Setelah diberi larutan Lugol, ternyata nasi berubah warna. Ini menandakan bahwa nasi mengandung amilum atau karbohidrat. Yang keempat yaitu putih telur. Setelah diberi larutan Lugol, ternyata putih telur tidak berubah warna. Ini menandakan bahwa putih telur tidak mengandung amilum atau karbohidrat. Yang kelima yaitu tahu putih. Setelah diberi larutan Lugol, tahu putih tidak berubah warna. Ini menandakan bahwa tahu putih tidak mengandung amilum atau karbohidrat. Yang keenam yaitu kentang. Setelah diberi larutan Lugol, kentang mengalami perubahan warna. Di sini menandakan bahwa kentang mengandung amilum atau karbohidrat. Yang ketujuh yaitu gula pasir. Setelah diberi larutan Lugol, ternyata gula pasir tidak mengalami perubahan warna. Ini menandakan bahwa gula pasir tidak mengandung amilum atau karbohidrat. Yang kedelapan yaitu margarin. Setelah diberi larutan Lugol, ternyata margarin tidak mengalami perubahan warna. Nah, ini menandakan bahwa margarin tidak mengandung amilum atau karbohidrat. Yang kesembilan ada tepung terigu. Pada tepung terigu, setelah diberi larutan Lugol, ternyata terjadi perubahan warna. Ini menandakan bahwa tepung terigu mengandung amilum atau karbohidrat. Dan yang terakhir atau yang ke-10 ada biskuit. Setelah diberi larutan Lugol, ternyata biskuit berubah warna. Ini menandakan bahwa biskuit mengandung amilum atau karbohidrat. Dari 10 jenis bahan makanan yang telah diuji,
Hanya ada beberapa yang mengandung amilum atau karbohidrat. Di antaranya ada nasi, kentang, pisang, biskuit, dan tepung terigu. Sisanya tidak mengandung amilum atau karbohidrat. Untuk kegiatan praktikum yang kedua, yaitu pengujian lemak pada bahan makanan. Alat dan bahan yang digunakan yaitu kertas payung atau sampul buku berwarna coklat, sendok ukur, baterai, korek, lilin, bahan makanan mulai dari kemiri sampai susu, dan tabel pengamatan. Pertama-tama saya akan meneteskan air menggunakan sendok ukur ke dalam kertas sampul atau ke dalam kertas payung. Kemudian saya akan meneteskan minyak ke dalam kertas payung atau kertas coklat menggunakan sendok ukur yang baru. Diamkan kurang lebih 10 menit. Kemudian lakukan hal yang sama pada bahan makanan yang lainnya seperti kemiri, wortel, seledri, pepaya, biji jagung kering, singkong kering, kacang tanah, margarin, santan, dan susu. Gesekkan pada kertas payung atau sampul buku berwarna coklat. Tak lupa untuk margarin kita lelehkan terlebih dahulu menggunakan lilin dan api yang sudah menyala. Setelah selesai semua, kita dapat menunggunya selama 10 menit. Langkah berikutnya adalah mengecek kandungan lemak menggunakan senter. Bahan pertama yang saya uji yaitu air. Kertas sampul yang ditetesi air tidak menunjukkan adanya kandungan lemak. Berikutnya, mengecek kandungan lemak pada minyak goreng. Di sini, setelah menggunakan senter, minyak goreng menunjukkan adanya berkas yang berbentuk kotak. Ini menunjukkan adanya kandungan lemak. Selanjutnya, mengecek kandungan lemak pada kemiri. Di sini terlihat bahwa ada bercak yang menunjukkan adanya kandungan lemak. Selanjutnya, mengecek kandungan lemak pada wortel. Setelah saya senter, kertas sampul yang digosok oleh wortel tidak menunjukkan adanya kandungan lemak. Langkah selanjutnya yaitu mengecek kandungan lemak pada seledri. Setelah disinari, seledri tidak mengandung lemak. Berikutnya, mengecek kandungan lemak pada biji jagung kering. Setelah diamati atau disenter, biji jagung kering tidak mengandung lemak. Sama halnya dengan jagung kering, singkong kering juga tidak mengandung lemak.
karena di dalam kertas coklat tidak ada berkasnya. Kemudian mengecek kandungan lemak pada kacang tanah. Setelah disenter, kacang tanah mengandung lemak karena di dalam kertas terdapat bercak. Bahan berikutnya yaitu mengecek kandungan lemak pada pepaya. Setelah diamati atau disenter, pepaya tidak mengandung lemak. Berikutnya, mengecek kandungan lemak pada santan. Setelah disenter, santan mengandung lemak karena terdapat berkas bulat di dalam sampulnya. Selanjutnya yaitu mengecek kandungan lemak pada susu. Setelah disenter, susu mengandung lemak. Terakhir, mengecek kandungan lemak pada margarin. Setelah disenter atau diamati, margarin mengandung lemak. Hal ini terlihat pada bercak yang nampak pada kertas coklat atau sampul. Berdasarkan hasil praktikum, bahan makanan yang mengandung lemak diantaranya minyak goreng, kemiri, santan, margarin, susu, dan kacang tanah. Untuk sisanya tidak mengandung lemak. Sekian hasil praktikum mengenai uji karbohidrat dan uji lemak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.